lobster. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mami Queen. Welcome back to my channel. Nih, hari ini saya mau mukbang ya, mau makan. Nah, ini ada kacang panjang, radish, coriander, salads, dan ini yang paling spesial, salads crabs with namjim sauce. Ini Thai sauce ya teman-temannya, saya bikin sendiri. Nah, ini crabnya, ini saya pakai lobster ya, lobsternya saya potong kecil-kecil, terus saya bikin namjim sauce ya. Ini sausnya ini sweet and sour ya, manis asam manis ya, asin asam manis gitu ya. Nah, ini pakai jeruk nipis, pakai tamarin atau asam jawa ya. Terus ada mie Thailand juga, ini kayak gini ya. Ini saya rebus sendiri, saya beli yang kering terus saya rebus sendiri ya. Mari makan. Mari makan. Nah, ini segini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Makanan Thailand tuh kayak gini ya teman-teman.
Kalau teman-teman mau resep nanji, nanti saya bikin ya di videoin. So good. Teman-teman bisa beli kepiting, direbus, terus bikin namjim sauce ya, terus disiramin di atasnya. Enak banget, endul ini rasanya. Dagingnya manis. Namjim sauce itu cocok buat seafood ya teman-teman, buat cumi bakar, buat rebus kerang. Endul, pokoknya segala macam seafood. Ini dagingnya. Saya mau lagi ya. Ininya sausnya endul. Ini kayak gini aja.
Orang Thailand itu makannya kayak orang Sunda ya temen-temen ya, makan lalapan. Tadi saya lupa videoin cara bikin namjimnya. Ini bikinnya simple aja. Udah saya bilang tadi, kepitingnya direbus aja. Terus kita bikin namjin, sambal namjin, pakai jeruk, pakai asam jawa, pakai gula merahnya orang Thai, pakai minyak ikan, bawang putih, cabai. Udah deh. Terus pakai akarnya ini ya, koriander. Kayak gitu. Ditumbuk. Endul. Ini kesukaan saya. Enak. Ini dagingnya. Ini dagingnya. Endul. Ini saya dapat lobster ya teman-teman ya. Ini saya makan siang. Di sini udah jam 12 lebih. Kata orang Thainya aroy mak-mak. Saya tuh diam di Thailand dulu lama ya teman-teman ya. Jadi sedikit tahu saya masakan Thai itu. Sedikit banyaknya tahu saya. Maksud saya sedikit banyaknya tahu masakan Thai. Karena dulu waktu saya tinggal di Thailand, saya tuh belajar masak sama mbak saya sendiri ya. Dan mbak saya tuh orang Thai Isan ya. Orang Thai Isan tuh masaknya enak-enak. Kebetulan dulu waktu saya di Thailand, ngambil mbaknya orang Thailand. Pinter masak. Saya belajar. Kalau dia ke pasar saya ikut juga.
Orang Thai itu kurus-kurus ya teman-teman ya, walaupun makannya banyak, karena makannya tuh banyaknya lalapan, dan mereka makannya real food, bukan junk food ya. Enak. Sebenarnya ini saladnya ini sedikit karena daun salad, jadi kayaknya banyak ya teman-teman ya. Nah ini batangnya ini teman-teman, ini bisa ditumbuk ya, bareng sama cabai, bawang putih, jadilah namjim ya. Saya kalau batangnya saya nggak makan, cuman daunnya aja. Ini bukan ikut-ikutan DJ Butterfly ya, karena orang Thai itu makannya emang kayak gini. Kebetulan saya juga ada darah Sunda dari ibu, jadi kebiasaan di rumah juga makannya lalapan, bukan ikut-ikutan ya teman-teman ya. Saya datang ke Thailand, banyak lalapan tuh saya demen banget. Kalau ada ikan lele ya di sini, saya punya resep ikan lele masakannya orang Thai. Aduh, endul banget. Sayang di sini nggak ada ikan lele ya. Mereka tuh kalau masak ikan lele, aduh enaknya bukan main. Makannya tuh pakai beras ketan ya temen-temen ya. Pakai nasi ketan maksud saya. Saya udah pernah bikin deh video yang lalu ya, cara bikin nasi ketan. Nasi ketannya, beras ketannya tuh direndam 1 malam, udah gitu dikukus, jadi deh. Duh endul lagi ah, nggak mau berhenti nih saya. Suami saya tuh lagi jaga makan dia, jadi saya tawarin mau makan apa, dia ngejus aja, biasa buah-buahan gitu-gitu. Suami saya tuh orangnya telaten ya, makanannya bersih, nggak kayak saya ya. Saya tuh makan apa aja yang penting kenyang. Ini teman-temannya, masakan ini nih populer banget. Kalau di Thailand itu di pasarnya tuh ya banyak kepiting teman-teman, fresh. Udang bago yang gede-gede gitu. Kalau ke pasar ya, pasar Thailand di sana. Waktu dulu kalau nggak salah pasarnya itu namanya Bangna ya. Pasar Bangna, karena saya tinggalnya di Bangna. 15 menit dari Bangkok ya. Karena suami saya kerja di airport,
di Suvana Bumi Airport yang sekarang yang baru ya. Mereka bangun itu dulu. Alhamdulillah saya lama juga tinggal di Thailand, jadi saya banyak belajar masakan Thai ya. Kebetulan mbak saya tuh orangnya baik. Dia nggak tidur di apartemen kita waktu itu. Pagi-pagi dia datang, sore jam 5 udah pulang gitu. Tapi kalau saya mau pergi liburan kemana gitu ya, kayak ke apa sih namanya tuh, Pattaya apa kemana gitu, kita bawa. Kebetulan emak sama anaknya tuh kerja di rumah saya ya. Maksud saya kerja sama kita gitu. Jadi anaknya babysitter, emaknya bersih-bersih sama ngajarin saya masak. Enak. Orang Thailand tuh baik-baik teman-teman, ramah-ramah. Apalagi mereka kalau tahu kita bukan orang situ ya. Kalau berteman tuh royal, nggak perhitungan gitu. Saya sukanya di situ, punya temen orang Thai. Makanya saya sama mbak saya itu berteman juga gitu, bukan saya anggap gimana-gimana. Saya biasa-biasa aja, anggap keluarga gitu teman. Jadi nggak canggung. Kan ada ya orang mah punya mbak kayaknya memperbedakan gitu. Kalau saya mah nggak. Saya tuh kalau punya mbak ya, entah orang mana aja. Waktu di Dubai juga saya punya mbak orang Indo. Itu saya makan satu meja segala macem. Jadi mbak saya tuh yang kerja di rumah nggak canggung ke saya, karena memang saya nggak memperlakukan mereka tuh bukan kayak madam sama pembantu gitu ya, kayak temen. Jadi nggak canggung, makan satu meja, bercanda, ngobrol gitu. Karena saya juga orang kampung. Alhamdulillah saya punya mbak baik-baik semua. Enak. Ini saya tadi udah cuci tangan loh teman-teman ya, pakai Dettol. Ini saya dipakein kutek sama suami saya kemarin. Ini tangan saya begini, patah jari saya dulu, nggak pergi ke dokter. Tapi nggak apa-apa. Tangannya ibu-ibu ya. Bukan tangan artis. Tapi nggak apa-apalah. Saya tuh orangnya nggak nggak gimana gitu, nggak gengsi gitu ya teman-teman ya. Mau kerja apa aja di sini tuh apa-apa dikerjain sendiri, nggak bisa punya mbak.
ngebabatin rumput juga sendiri pakai mesin gitu ya, motongin pagar sendiri. Jadi nggak ada oh ya punya suami bule harus begini begitu, nggak. Di New Zealand tuh nggak begitu ya teman-teman ya. Saya senengnya di situ. Kan ada sih sebagian orang yang suaminya bule, nggak mau ini itu, terus sama pembantu juga kayaknya beda gitulah, pengen dianggapnya madam. Saya emang nggak ada sifat kayak gitu. Saya emang sama mbak saya tuh kayak temen. Saya pikir derajat kita kan sama-sama manusia, cuman beda nasib aja. Kalau mereka harus kerja cari duit, ya kan, kerja di rumah orang, terus kita nasibnya dipersunting bule gitu aja sih yang bikin kita beda. Tapi saya nggak mau bikin itu perbedaan gitu, terus nge-treat orang kayak madam, kayak mbaknya diperlihatkan gitu. Saya nggak, bukan sifat saya. Ini udah habis ya teman-temannya. Tuh, tinggal ininya aja, herbsnya. Ini pakai tomat juga ya garnisnya tuh. Terus pakai bawang merah, bawang bombay yang gede-gede itu saya potong kasar gitu. Ini garnisnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini endul banget teman-teman, seger pokoknya. Bagi yang suka koriander ya, kalau yang nggak suka koriander saya nggak tahu, karena Namjin itu enaknya pakai koriander ya. Kalau orang Thai aslinya dia pakai udang yang masih mentah gitu ya, tapi saya nggak sanggup makannya kayak gitu. Atau kepitingnya juga yang masih mentah, saya nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Saya demennya tuh kepitingnya direbus, pokoknya semua matang gitu. Radisnya nggak habis. Saya makan nanti. Pokoknya intinya kalau kita kawin sama bule tuh harus pinter segalanya ya teman-teman ya. Karena di sini tuh nggak ada yang punya mbak. Kalau masih tinggal di Asia pasti punya mbak. Tapi walaupun nggak punya mbak, saya bisa kerja sendiri ya. Apalagi sekarang kan anak-anak udah pada bujang gadis. Terus saya juga nggak punya anak bayi. Kalau dulu wajar lah saya punya mbak ya, karena kan
anak-anak juga masih kecil, terus saya jauh dari orang tua gitu ya kan, suami kerja tiap hari, jadinya saya punya mbak. Saya nggak kerja dulu, cuman di rumah tuh kadang saya jualan juga kue-kue gitu untuk sambi-sambian. Anyway, ini udah habis, saya udah kenyang. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, dan juga share ke sosial media kalian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.